Oke Pak Adi, terima kasih. Selanjutnya Pak Adi, ini mungkin untuk kekangenan masyarakat Kabupaten Cilacap yang mungkin rindu terhadap Mbak Puan Maharani ya. Tentunya kapan ini Mbak Puan Maharani bisa hadir dan datang di Cilacap ini Pak Adi? Oke, saya akan mengusulkan segera untuk Mbak Puan hadir datang ke Cilacap, karena di Cilacap juga konstituen, pemilih ataupun simpatisan PDI Perjuangan juga cukup banyak, ya kan? Jadi saya berharap tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa mendatangkan beliau ke Cilacap. Saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Puan Maharani yang hari ini memberikan pembagian beras untuk kami masyarakat Kabupaten Cilacap yang hari ini dikirimkan langsung oleh perwakilan kami DPR RI, Mas Adi Satria, dan kami mengucapkan beribu terima kasih dari kami. Mbak Puan, perempuan untuk anak negeri Indonesia, merdeka! Ya, selamat siang Pak Adi, saya Rudi dari media. Mohon dijelaskan untuk agenda hari ini di Kelurahan Karangtaun nih Pak Adi. Ya, ini kan di dalam masa reses DPR RI, kami hadir di Cilacap dan juga kemarin di Banyumas, bertemu dengan konstituen seperti biasa, menyerap aspirasi. Nah, mungkin yang agak beda saat ini kami juga menjalankan program pembagian beras untuk rakyat, ya seperti yang bisa kita lihat di sini, banyaknya paket-paket beras ini, itu karena adanya pembagian beras untuk rakyat. Ini murni inisiatif dari Mbak Puan, Ketua DPR RI, Ketua kami di pusat, dan beserta teman-teman fraksi PDI Perjuangan pusat, kita bergotong royong untuk membagikan beras untuk rakyat. Kenapa? Karena Ibu Ketua berpendapat bahwa dengan masa pandemi yang masih berkepanjangan, situasi ekonomi yang masih tidak menentu, ya pastinya masyarakat perlu diringankan bebannya. Jadi kami bergotong royong bersama-sama menyediakan beras untuk masyarakat dan bekerja sama dengan teman-teman partai di kabupaten, di Cilacap juga di Banyumas, untuk kita salurkan ke struktur partai, ke teman-teman struktur partai yang jumlahnya juga cukup banyak, dan masyarakat. Jadi itu target utama lah dalam masa reses kali ini. Itu Mas. Oke Pak Adi, terima kasih. Selanjutnya Pak Adi, ini mungkin untuk kekangenan masyarakat Kabupaten Cilacap yang mungkin rindu terhadap Mbak Puan Maharani ya. Tentunya kapan ini Mbak Puan Maharani bisa hadir dan datang di Cilacap ini Pak Adi? Oke, saya akan mengusulkan segera untuk Mbak Puan hadir datang ke Cilacap, karena di Cilacap juga konstituen, pemilih ataupun simpatisan PDI Perjuangan juga cukup banyak, ya kan? Jadi saya berharap tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa mendatangkan beliau ke Cilacap. Ya mungkin kalau kita mengikuti di media kan Mbak Puan rajin turun ke daerah, baru saja ke Semeru, baru saja ke Malang, ya terus ke Banten juga pada waktu itu. Jadi beliau muter terus meninjau beberapa lokasi, melihat langsung keadaan di bawah, terjun langsung, menyerap aspirasi dari bawah, bertemu dengan petani, dan ya pasti penting juga kalau ke sini bertemu dengan nelayan misalnya, ya kita harapkan itu bisa dilaksanakan tidak lama lagi. Saya akan usulkan. Oke, terima kasih Pak Adi. Selanjutnya di dalam reses pada kesempatan siang hari ini, tentunya beberapa informasi yang kami dapat ini, petani mengeluhkan tentang terkait harga gabah yang murah ya. Tentunya ada terobosan yang bisa dibangun ke sana agar harga gabah itu bagus atau
menguntungkan para petani kita dalam kedaulatan pangan ini, Pak Adi? Ya, peran petani ini sangat penting, ya, terutama dalam kedaulatan pangan. Ya. Apalagi terutama di masa-masa panen, di mana mereka setelah effort mereka menanam, memupuk, dan akhirnya memanen hasil produksi mereka, tentu mereka juga mau mendapatkan keuntungan yang layak, ya. Tapi memang realitanya sering terjadi pada saat panen harga itu malah menurun atau ditekan, ya kan, sehingga mereka merasa tidak maksimal dari hasil kerja mereka yang selama ini, ya. Nah, tentu pemerintah punya tanggung jawab di sini, ya. Mereka harus memberdayakan petani dan harus juga bisa menjamin keuntungan untuk petani, ya. Gimana caranya, melalui apa, ya, ada Bulog misalnya yang bisa menyerap tentu gabah petani, ya. Itu Bulog kebetulan juga mitra kerja kami di Komisi 6 sebagai salah satu dari BUMN. Kami terus memonitor kinerja mereka, ya. Dan saya kira pemerintah ke depan harus bisa menjamin gabah petani itu diserap dengan harga yang layak, ya. Dan ini kami akan terus mendorong ke depan. Tadi Pak Adi juga mirsani sendiri, artinya kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Tadi ada Puan for Indonesia untuk 2024, juga ada Pak Taufik Nurdayat sebagai for Bupati 2024. Ini tanggapannya Pak Adi sendiri terkait Pak Taufik yang dijagokan atau digadang-gadang untuk menjadi Bupati Cilacap, seperti apa ini, Pak? Ya, seperti tadi saya sampaikan terkait Pak Taufik, saya sangat mengikuti, sangat mengenal Pak Taufik dari 12 tahun yang lalu, jadi mengikutilah jenjang karir politik beliau. Dan menurut saya kader PDI Perjuangan yang terbaik saat ini untuk di Cilacap ya Pak Taufik. Jadi kalau ada kesempatan ke depan, menurut saya ya Pak Taufik harus berani untuk mengambil kesempatan itu, ya. Tentunya kita harus kerja keras bersama, gotong royong kader-kader PDI Perjuangan yang ada di Cilacap untuk sama-sama mendukung Pak Taufik, ya. Karena keinginan itu salah satu bagian aja, tetapi harus diikuti dengan perjuangan bersama, kerja keras bersama untuk mengantarkan kader terbaik Cilacap ini, Pak Taufik, ke eksekutif, ke bupati. Ya, itu harapan saya, ya. Tentu sekarang kan kita baru mau masuk ke 2022, pilkada kalau tidak salah kan di akhir 2024, jadi masih ada 3 tahun kurang, ya kan, dari sekarang. Ya, ini harus kita manfaatkan dengan baik untuk Pak Taufik nanti bisa maksimal perjuangan. Kira-kira begitu. Optimis ya Pak ya? Optimis, harus optimis. Selanjutnya Pak, ini tumpukan beras yang sangat luar biasa untuk Kabupaten Cilacap ini ada berapa ton ini Pak ya Pak? Ini ada 8.000 paket dan per paket 5 kg, jadi total itu 40 ton. 40 ton kami sediakan untuk segera dibagikan, disalurkan ke struktur partai dan juga ke masyarakat luas. Jadi disinilah kami perlu adanya kerjasama dengan teman-teman struktur partai dan juga tim dari Adi Satria Center, ya, tim saya sendiri untuk mendistribusikan ini. Itu dan sesuai juga kesepakatan kami dengan teman-teman fraksi DPR RI di pusat, beras ini harus dibagikan dan selesai dibagikan sebelum tanggal 5 Januari, ya. Jadi ini program memang harus rentak seluruh Indonesia. Itu harapan yang pertama. Yang kedua, ya di masa reses ini saya juga ketemu dengan beberapa kelompok konstituen kami, dan kami sudah menyerap aspirasi dari mereka yang kami harapkan bisa kami perjuangkan di pusat bersama dengan mitra-mitra kerja kami di DPR RI.
Oke, terima kasih Pak Adi Satria. Mudah-mudahan Pak Adi Satria sukses selalu. Amin. Baik, terima kasih Mas.